jelaskan tadi ya, jika orang belajar bridge ya, terutama anak sekolah ya, kalau dia aktif bermain bridge ya, otomatis kan daya berpikir dia kan diasah terus ya, sehingga dia ya, lebih tajam dalam menganalisa yang bisa dia praktekkan dalam pelajaran dia, terutama matematika gitu umpamanya gitu ya. Ya, menghormati pasangan gitu, dan musuh juga ya, ini ya musuh juga ya. Belajar sportif. Nah, sportif ya, sportivitas. Karena ya ini uniknya bridge, salah satu uniknya bridge. Kita dalam pertandingan ini mungkin sudah lebih ke teknisnya ya gitu ya. Dalam pertandingan kalau musuh bertanya ke kita ya gitu ya. Jadi ada kalanya kita ada momen-momen musuh ini dia bertanya ke saya tentang jurus yang saya pakai, kira-kira begitu bahasanya ya, ilmu saya pakai. Saya wajib memberitahukan ke lawan ini ya apa jurus yang saya punya ya, yang saya pakai, yang terapkan dengan musuh, dan tidak boleh istilahnya tidak boleh menyesatkan gitu, tidak boleh menyesatkan. Nah itu nih, karena begini, sorry saya lanjutkan dulu. Kalau kita menyesatkan, dia sebentar akan terbuka dengan sendirinya gitu masalahnya. Pada saat kita selesai bermain kan ada namanya convention card nih. Sebelum kita main kita isi dulu convention card istilahnya ya. Jadi musuh bertanya, kita harus jawab sesuai dengan petunjuk buku yang kita kasih ke dia gitu. Jadi kalau otomatis kan kita harus sportif dong, jangan ada yang lain kan arahkan aja ke yang salah gitu umpamanya gitu kan. Nah, supaya mencapai kemenangan. Kalau bridge tidak dilatih untuk itu. Tidak dilatih juga untuk belajar share ilmu kepada musuh. Sekalipun kepala musuh. Itu uniknya main bridge gitu. Kepri ya. Kalau di Kepri sudah lumayan lah kalau di Kepri ya. Sudah lumayan dalam arti kata bridge Kepri itu ya sudah bisa diperhitungkan lah di level nasional gitu ya. Level nasional bridge Kepri itu sudah bisa diperhitungkan, walaupun belum di top 3 gitu ya, enggak lah ya, tapi sudah bisa diperhitungkan dengan prestasi-prestasi yang ada gitu ya. Saya pernah melihat dan mengikuti juga langsung ada beberapa kegiatan skala internasionalnya dilakukan di Batam. Apakah itu ada tujuannya juga untuk benar-benar juga bahwa cabang olahraga ini juga benar-benar di Kepri? Di Kepri nah gini, yang seperti kita jelaskan tadi kan sudah masuk ke sekolah-sekolah nih. Jadi ada banyak sekolah di Kepri ini yang sudah mengikuti program PMS tadi, Bridge Masuk Sekolah gitu ya. Nah, jadi anak-anak sekolah itu mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan ada sampai perguruan tinggi itu sudah aktif latihan gitu, aktif latihan. Jadi sudah menjamur lah, walaupun ya kita masih mau tingkatkan terus supaya semua, kalau boleh semua sekolah itu menerapkan ini gitu ya. Dari sisi senior sekarang, ya terus terang aja, kalau dari sisi senior, kalau mau dibandingkan dengan di Manado atau DKI atau di daerah-daerah yang lain, kita masih ketinggalan. Karena mungkin di sini orang-orang pada sibuk kerja gitu ya. Sementara kalau main bridge itu benar-benar kita harus siapkan waktu khusus gitu. Sementara kalau kita di sini kan di Batam sini terutama kan orang-orang pada sibuk semua. Tak ada waktu lah istilahnya untuk belajar bridge ya gitu ya. Nah, gitu. Anda punya ini dia. Nah, jadi ini nama kejuaraannya ini yang kita ikutin itu adalah Hong Kong Intercity ya, yang diikutin lebih kurang 20 negara waktu itu. Ini tahun 2015 ya, tahun 2015 tahun lalu. Waktu itu kita kesana, kenapa kita kesana ya? Tadi pertama sponsornya otomatis dari pengurus Bridge Kepri gitu ya. Pada saat itu kita ini program tryout. Kita waktu itu mempersiapkan diri untuk mengikuti Prapon. Prapon kan 2015 kemarin Prapon nih. Nah, jadi ini tryout tim Prapon. Jadi kita pilih pertandingan yang berkualitas untuk menjadi ajang tryout kita, tim kita. Nah, kita pilihlah waktu itu Hong Kong. Nah, waktu itu ada kejuaraan yang memang kejuaraan besar karena diikuti oleh banyak negara-negara yang kuat. Dan
syukurlah waktu itu kita dapat satu kategori aja lah, satu kategori aja. Ya. Dari nama ini pasangan, open pairs. Kan banyak cabang kategori-kategori yang dipertandingkan kan. Ada tim, ada pasangan, ada mix gitu. Nah, ini kita dapat dari sisi pasangan putra. Saya dengan pasangan saya. Nah, gitu. Ini dari Hong Kong ini. Negara yang menjadi pesaing terberat kira. Waktu itu, kalau negara jadi pesaing terberat itu banyak lah ya. Nah, kalau melihat ini yang negara paling kuat ini adalah Italia sama Amerika. Ya, Italia sama Amerika. Ya, namanya atlet kan paling penting pertama ya latihan dong ya kan. Latihan harus otomatis. Di mana-mana kalau olahragawan itu harus latihan, kita mengikuti perkembangan terus, dan paling terutama yang saya bilang tadi ya, chemistry dengan pasangan yang saya bilang tadi, yang di awal saya sudah singgung kan, jadi dengan kawan kita itu ya pasangan ya. Latihan boleh dengan orang lain tapi secara umum, tapi kalau sudah harus mencari yang lebih jauh lagi harus dengan pasangan ya kan, karena kalau pasangan kan banyak janji-janji yang kita sepakati nih. Kalau dengan mungkin yang lain ya sekedar main aja gitu. Nah gitu. Nah, jadi yang paling penting binalah hubungan baik dengan pasangan kita itu. Hubungan baik ini bukan cuma dari segi bermain, dari segi perasaan lagi terutama dari tadi kan gitu. Ah ya. Ini program saya sih mestinya secara pribadi gitu ya. Saya terus terang selain sebagai atlet, jadi berperan sebagai pelatih juga di Kepri ini, gitu ya, berperan sebagai pelatih juga. Keinginan terbesar mau menciptakan sebagai seorang pelatih kan, keinginan terbesar untuk menciptakan seorang juara gitu, seorang juara yang dibina lah ya oleh yang pelatih gitu kan. Nah, saya sampai saat ini belum mendapat binaan yang bisa berbicara di level nasional. Oh, dari KAPSI sangat mendukung. Ya, sangat mendukung. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang jadi KAPSI Provinsi Kepri gitu kan. Kita setiap tahun minimal mengikuti 2 event besar nasional itu ya, dan itu dibiayai oleh otomatis KAPSI Kepri gitu kan, Pemprov KAPSI Kepri gitu kan. Baru fasilitas yang diberikan juga, ya. Pokoknya banyak lah, sangat mendukung lah kalau dari sisi pengurus Kepri gitu ya. Kalau saya boleh panjang seperti ini satu lagu seperti itu ya, dan menurut Anda dan kemudian juga dari KAPSI sendiri khususnya untuk Provinsi Kepri ini disejajarkan kemana dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang lainnya? Apakah kita masih di bawah provinsi yang lainnya atau kita sudah bisa bersaing lagi gimana nih? Seperti yang saya jelaskan juga di awal tadi kan. Nah, jadi Kejurnas, jadi barometer kita mau lihat Kepri ini berada di mana. Itu jadi setiap tahun kita mengikuti kejurnas yang saya sampaikan tadi, dibagi 2. Kejurnas itu biasa dibagi 2, kejurnas Serie A sama Serie B. Sistem promosi degradasi, kayak bola gitu kan, promosi degradasi. Dan saat ini Kepri dan Batam dia berada di Serie A. Di Serie A. Serie A itu cuma 88 tim yang ada di seluruh Indonesia. Nah, jadi itulah patokan bahwa Kepri itu bisa bersaing di level nasional. Kalau jangan lu pikir berhenti ya, karena kalau berhenti saya nggak mau berhenti. Saya nggak mau berhenti. Karena bridge itu selama kita masih bisa berpikir, ya dia beda dengan pemain-pemain yang lain yang butuh fisik, terbatas usia. Kalau kita bermain, tahu nggak? Ada yang juara dunia sekarang di Amerika umurnya berapa? 80 tahun lebih. Jadi Anda sampai 80 tahun akan coba. Mudah-mudahan. Apa komitmen Anda dengan olahraga ini? Salah kalau ya. Karena bridge itu boleh dibilang sudah bagian dari kehidupannya. Sudah masuk dari bagian kehidupan. Iya, kalau boleh dibilang saya datang di Batam sini karena bridge.
itu cikal bakal saya datang di otomatis ini karena bridge gitu. Iya. Kalau nggak bridge saya nggak pijak tanah Melayu ini.